warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala yang beliau tulis dalam kitab beliau Maqalatu Al-Islamiyin dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang sampai pada halaman 20. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berkata, wa annal jannata haqqun, dan bahwasanya surga itu hak, benar adanya. Wa annan nar haqqun, dan bahwasanya neraka itu benar adanya. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan orang-orang yang dikubur. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ucapan beliau ini melanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun iman ya yang sudah kita pelajari ya. Imam Abul Hasan Asy'ari di muqaddimah kitab atau bab ini beliau menyebutkan yang pertama 4 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, para malaikat, kitab dan para rasul. Ini yang sudah kita lewati. Kemudian beliau melanjutkan meskipun secara global tentang al-iman bil yaumi al-akhir, meskipun nanti akan ada perincian-perinciannya. Ini sebagaimana sebagian ulama demikian, menyebutkan secara global dulu, kemudian nanti akan ada perincian dan juga lanjutannya. Demikian pula nanti akan ada pembahasan al-iman bil qada wal qadar. Ya, namun sekarang beliau menyebutkan tentang al-iman bil yaumil akhir. Kata beliau tadi bahwasanya surga itu hak dan neraka itu hak, benar adanya. Wajib mengimani adanya surga dan neraka. Demikian pula wajib mengimani
akan hari akhir, hari kebangkitan. Kita baca syarah penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayis hafizahullah. Beliau berkata, hadzal kalamu ma'khudhun min hadithi Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu. Ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari ini dan juga sebelumnya tentang dua kalimat syahadat diambil atau diadopsi dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, dan bahwasanya Nabi Isa itu Allah ciptakan lewat ucapannya yang diturunkan kepada Maryam, dan Nabi Isa makhluk dari makhluk ciptaan Allah. Kemudian wal jannata haqqun, dan bahwasanya surga itu benar, wan nar haqqun, dan bahwasanya neraka itu adalah hak. Adkhalahallahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal perbuatannya. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari dari muqaddimah yang berkaitan dengan kalimat syahadat la ilaha illallah, kemudian menyambung dengan yang sebelumnya yang kita pelajari kemarin, wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, nyambung kepada surga dan neraka itu hak. Sekali lagi diambil, dipetik dari hadis Ubadah bin Samit ini, meskipun ada tambahannya satu dalam hadis ini, yaitu tentang Nabi Isa alaihi assalam, yang mana intinya kata para ulama, barang siapa yang bersaksi dengan 5 persaksian ini, 2 kalimat syahadat, kemudian tentang Nabi Isa alaihissalam, tentang surga dan neraka, yang memiliki keyakinan yang hak tentang 5 hal ini, maka jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang 2 kalimat syahadat ini sudah kita lewati. Kemudian ada kata-kata wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini mirip dengan pembahasan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Wajib seorang muslim muslimah meyakini Nabi Isa adalah manusia, hamba Allah. Tidak boleh dijadikan Tuhan selain Allah. Tidak boleh disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah kita lewati hadis Rasul, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa. Ya, innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, faqulu abdullah wa rasul. Maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kalau orang Nasara mungkin jelas-jelas mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan mereka. Namun sebagian kaum muslimin, mereka ini masih terselubung. Ya, sebetulnya sama menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, cuma dengan redaksi yang lain. Ya, mengatakan Nabi Muhammad itu tempat mereka berlindung ketika musibah datang. Itu sama saja dengan menjadikan Nabi Muhammad sejajar dengan Allah, karena yang bisa mengentaskan musibah hanyalah Allah.
Allah berfirman, wa iyam saskallah bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak akan ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Ini adalah apa? Hanya Allah yang bisa mengentaskan musibah. Sebagian kaum muslimin mengatakan, ya akramal khalqi maliman aludhu bisiwaka indah hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang mulia, yaitu Nabi Muhammad, maksud mereka, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepada. Ini sekali lagi sama saja dengan menyatakan Nabi itu ya sejajar dengan Allah. Ya, cuma mereka malu-malu meyeng untuk mengakui. Beda dengan Nasara yang memang apa terang-terangan. Kalau ini masih tadi malu-malu meyeng. Sebetulnya sama hakikatnya, menuhankan Nabi Muhammad SAW. Ditambah dengan ya pujian-pujian, solawat-solawat, qasidah-qasidah mereka yang berlebihan terhadap Nabi Muhammad, yang intinya sama dengan orang Nasara, menuhankan Nabi Muhammad SAW, meskipun terkadang tidak terang-terangan mengatakan Nabi Muhammad Tuhan sesembahan, cuma dalam redaksinya sama saja intinya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Inilah keyakinan yang hak tentang Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah hamba Allah. Beliau adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun hanya dari apa? Ibu tanpa ayah. Kalau ada yang mengatakan ini kan istimewa, maka Allah bantah bahwasanya ada lagi yang lebih istimewa. Siapa itu? Nabi Adam tanpa ayah, tanpa apa? Kalau dikatakan Nabi Isa layak dituhankan karena tidak ya terlahir dari ayah ya, namun hanya dari ibu, maka yang lebih istimewa lagi siapa? Nabi Adam alaihissalam, namun tetap statusnya sebagai manusia biasa. Inna masala Isa indallah kama sali Adam khalaqahu min turab. Kata Allah, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa sama dengan Nabi Adam. Allah ciptakan dari tanah. Tetap statusnya sebagai manusia hamba Allah. Ya. Makanya dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana Nabi Isa alaihissalam berlepas daripada orang-orang yang menuhankan beliau, orang-orang An-Nasara. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Maidah, ya ayat mungkin 70-an, coba dilihat 72 atau 73. Allah mengatakan laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qala al masihu ya bani israila budallaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh dhalimina min ansar. Ketemu ayat berapa? 72. Nah, yang artinya sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa ibnu Maryam. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam berkata, wahai Bani Israel, ibadahilah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Kemudian kata beliau, sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, haram baginya surga dan tempatnya adalah api neraka. Ini dakwanya Nabi Isa alaihissalam, dakwah kepada at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Cuma orang Nasara tetap ngeyel ya menyembah Nabi Isa alaihissalam, pada Nabi Isa berlepas dari mereka. Bahkan dalam akhir-akhir surat Al-Maidah, coba dilihat surat Al-Maidah yang terakhir, ana lupa ayat nomor berapa itu. Allah berfirman, wa id qala Allahu ya Isa ibna Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa ibna Maryam, apakah engkau yang mengatakan sembahlah aku dan ibuku, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah. Nabi Isa pun menjawab, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin.
Maha suci Engkau ya Allah, tidak sepantasnya untuk aku mengatakan yang demikian. Artinya Nabi Isa berlepas daripada orang-orang yang menyembah beliau. Coba dibaca yang lengkap. Wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ya Isa Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultu faqad alimta. Nah, in qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik. Intinya sekali lagi Nabi Isa alaihissalam berlepas daripada orang-orang Nasara yang menyembah beliau, yang menjadikan beliau tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dan semua utusan Allah sepakat dalam satu dakwah, yaitu tadi dakwatut tauhid. Ya, ya Bani Israel budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, ibadahilah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ini akidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah, meskipun sebagai seorang muslim wajib meyakini Rasul Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti ketika di akhir zaman Allah menurunkan Nabi Isa, beliau hanya melanjutkan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Isa alaihissalam diturunkan lagi bukan berarti beliau yang terakhir, tidak. Ya, Rasul mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Ya, karena memang syariat Nabi Muhammad itu sebagai penghapus, penguji untuk semua syariat yang ada. Sedangkan nanti Nabi Isa diturunkan di akhir zaman hanya melanjutkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kata-kata di sini yang wajib dipahami dengan baik dan benar. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Ini perlu syarah, jangan asal diterjemahkan letterless begitu saja. Bahwasanya Nabi Isa adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan ucapannya kun. Ini sekali lagi perlu terjemahannya pakai syarah. Kalau diterjemahkan begitu saja berbahaya. Kalau orang menerjemahkan langsung begini tanpa syarah berbahaya. Dikatakan bahwasanya Nabi Isa adalah ucapan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kata para ulama, maksud wa kalimatuhu, Nabi Isa adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan ucapannya, yaitu ucapan apa? Kun. Sebagaimana dalam firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya, kalau Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah Nabi Isa alaihi assalam. Maka ada ungkapan yang lumayan indah lah. Ada bahasa sastranya diucapkan oleh para ulama, seperti yang diucapkan oleh penulis kitab Fathul Majid. Ada ungkapan yang indah tentang hal ini. Dikatakan kana Isa bikun wa laysa Isa huwa kun walakin bikun kana. Sekali lagi, kalau mau nulis bahasa Arabnya ini bagus. Kana Isa bikun, kana Isa bikun, maksudnya Nabi Isa tercipta dengan ucapan Allah kun. Wa laysa Isa huwa kun, namun Nabi Isa bukan kalimat Allah kun. Paham ya? Walakin bikun kana, namun dengan ucapan Allah kun jadilah, maka terciptalah Nabi Isa. Anak ulang lagi, karena ini kalau salah dikit berbahaya. Kata, sekali lagi, penulis kitab Fathul Majid, nanti dilihat dalam pembahasan ini ada syarah di sini. Kata penulis di situ, kana Isa bikun, Nabi Isa tercipta dengan firman Allah kun.
Walaisa Isa huwa kun. Namun Nabi Isa bukan ucapan Allah kun. Karena ucapan Allah adalah apa? Sifat Allah. Sedangkan Nabi Isa makhluk ciptaan Allah. Nabi Isa bukan sifat Allah. Namun beliau tercipta dengan ucapan apa? Kun. Dan Isa bukan apa? Firman Allah kun. Paham ya? Ada yang bisa mengulang? Nah, bahasa Indonesianya saja tidak apa-apa. Atau untuk terjemahkan bahasa Surabaya tidak apa-apa. Nah, ada yang bisa mengulang? Ada 3 bagian tadi. Nah, nggak ada yang mengulang. Nabi Isa tercipta dengan ucapan kun, namun Nabi Isa bukan ucapannya Allah kun, namun dia tercipta dari ucapannya. Namun dia tercipta dari ucapannya. Ahsantum barakallahu fiik. Baik, yang sebelah kiri tidak ada. Ya, perwakilan kanan sudah ada, yang kiri tidak ada. Baik. Kata tadi dikatakan kana Isa bikun walaysa Isa huwa kun walakin bikun kana. Nabi Isa tercipta dengan firman Allah kun jadilah. Namun Nabi Isa bukan firman Allah walakin bikun kana. Namun beliau tercipta dengan firman Allah apa? Kun. Ini yang maksud daripada Nabi Isa adalah kalimatnya, yaitu maksudnya diciptakan dengan kalimatnya yang diturunkan kepada Maryam alaihissalam wa ruhun minhu. Ini juga perlu disyarah dengan baik dan benar. Kata ulama, wa ruhun minhu bukan maksudnya Nabi Isa adalah roh dari Allah, sifat dari Allah, bukan. Namun roh sebagaimana makhluk yang diciptakan dengan ditiupkan apa? Roh, yang itu adalah makhluk ciptaan Allah. Nabi Isa adalah rohun dari Allah, adalah makhluk yang diciptakan ya dengan ditiupkan apa? Roh kepadanya. Paham dong? Dan dari sini pula kita tahu bagaimana kekufuran orang-orang An-Nasara yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam ataupun yang menganggapnya sebagai anak Tuhan. Ya, sedangkan Allah membantah lam yalid walam yulad. Bahkan Allah mengatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah. Hampir-hampir bumi terbelah dan hampir-hampir gunung itu runtuh ketika mereka mengatakan Nabi Isa adalah apa? Anak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ya kita tahu bagaimana parahnya ya dai yang ketika dikatakan Nabi Isa anak Tuhan lalu apa? Nah, memirip-miripkannya dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah apa? Kekufuran yang sangat dahsyat. Bahkan kata Allah, takadus samawati yatafattarna. Nah, kemudian kata Rasul SAW bagian yang keempat dalam hadis ini, dan bahwasanya surga itu benar dan neraka itu benar. Ini berkaitan dengan al-iman bil yaumi al-akhir. Nanti sekali lagi akan ada pembahasan lebih terperinci tentang al-iman bil yaumil akhir. Kemudian barang siapa yang telah bersaksi dengan 5 persaksian tadi, maka bahasanya surga Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun amal perbuatannya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ketika membawakan hadis ini dalam kitab Tauhid untuk menjelaskan bagaimana keutamaan at-tauhid, bahwasanya pasti orang yang bertauhid masuk surga. Meskipun ada perinciannya. Ada yang langsung masuk surga ya tanpa diadab di neraka, namun ada pula yang diadab di neraka karena sebab dosa-dosanya, namun pasti akan keluar dan pasti masuk surga. Jadi di sini ada perincian kata
para ulama, adkhalallahu jannah ala ma kana min amal. Allah masukkan ke dalam surga bagaimanapun amal perbuatannya. Seandainya dia berbuat banyak dosa besar misalnya, maka Ahlus Sunnah meyakini pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni, Allah langsung masukkan surga. Sebagaimana dalam firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni langsung, Allah masukkan ke dalam surga. Namun jika Allah berkehendak, orang tersebut diazab dulu di neraka, namun tidak mungkin kekal di dalam api neraka. Kemudian yang berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Khumayyiz tentang ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiyah, dan bahwasanya hari kiamat pasti terjadi tanpa ada keraguan. Iktibasan minal ayatil karimah fi suratil Hajj. Ucapan beliau ini mengambil dari ayat dalam surat Al-Hajj ayat ke-7, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sama persis, dan bahwasanya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan bahwasanya Allah membangkitkan yang di dalam kubur, dan Allah menvonis kafir yang tidak mengimani hari kebangkitan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taghabun, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir mengklaim mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan wahai Nabi Muhammad, sekali-kali tidak, sungguh kalian akan dibangkitkan. Orang yang tidak mengimani hari kebangkitan, maka dia bukan muslim alias kafir. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kalau mau di murajaah, mungkin kajian kita yang tafsir itu ada pembahasan banyak masalah hari kiamat, di antaranya nama hari kiamat. Kata para ulama, banyak nama hari kiamat. Coba ana minta 10 saja. Nama lain hari kiamat. Di sini disebutkan namanya apa? As-Sa'ah. Nah, dan setiap nama itu ada maknanya yang berkaitan dengan hari kiamat itu sendiri. Di antaranya tentang As-Sa'ah. Kenapa dinamakan hari kiamat As-Sa'ah? Karena pasti terjadi. Atau mungkin karena dekatnya, sebagaimana yang sekarang ini. Taib yang lain, sebutkan 10 lagi nama hari kiamat. Kata ulama mungkin ada 50, mungkin lebih dari itu. Anda minta 10 saja. Nah. 1. Yaumul hisab. Yang kedua, akhir, yaumul akhir. Yang ketiga, yaumul qiyamah. Yang keempat, yaumul ba'ats. Yang kelima, at-taghabun. Yang keenam, al-waqi'ah. Yang ketujuh, al-qari'ah. Az-zalzalah. Yang ke-9, Yaumuddin. Yang ke-10, tadi sudah al-haqqah, belum al-haqqah? Belum al-haqqah. Taib, 10 pas sudah. Jazakumullah khairan. Taib, di antara yang disebut tadi itu juga menunjukkan bahwasanya hari kiamat pasti terjadi. Di antaranya al-waqi'ah. Kenapa dinamakan al-waqi'ah? Li'annahu la budda an yaqa'. Karena pasti terjadi. Al-waqi'ah itu kejadian, faktanya terjadi. Itu namanya apa? Al-waqi'ah. Dinamakan hari kiamat al-waqi'ah li'annahu la budda an yaqa'. Pasti terjadi. Demikian pula al-haqqah. Dinamakan hari kiamat al-haqqah li'annahu la budda an yatahaqqaq. Pasti terwujud, pasti terjadi. Paham tuh? Ini kita sampaikan untuk lebih menegaskan firman Allah tadi, hari kiamat atiyatun, pasti akan datang. Makanya di antara nama-namanya itu menunjukkan akan hal tersebut pasti akan datang. Al-waqi'ah, al-haqqah. Nah,
Taib, kemudian al-khulasah, setiap mungkin istilahnya bab ada kesimpulannya. Yu'minu ahlus sunnati billah subhanahu wa ta'ala wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bi kulli ma rawahu thiqat ani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah mengimani atau beriman kepada Allah subhanahu, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, dan mengimani semua yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah dari Rasul SAW dalam hadis yang sahih. Wa yukirruna bitafarudillah bil wahdaniyah fi kulli syai', dan mereka Ahlussunnah mengikrarkan keesaan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Wa bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengikrarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa yu'minuna bil jannati wan nar wa bil ba'tsi ba'dal maut, dan mereka mengimani adanya surga dan neraka dan juga hari kebangkitan setelah kematian. Itu ringkasan kesimpulan dari pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya dan juga yang barusan ini. Taib, lanjut pembahasan berikutnya. Ini mulai ada perincian masalah iman kepada Allah, terutama iman kepada sifat-sifat Allah. Al-istiwa alal arsh. Ya, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berkata, wa annallaha subhanahu wa ta'ala ala arsyihi kama qala ar-rahmanu alal arsyistawa. Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah berkata, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasnya, sebagaimana yang dia firmankan, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah yang maha penyayang istawa, tinggi di atas al-arsh. Ini adalah sekali lagi akidah asli yang terakhir dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Dan ini bukan hanya di kitab Maqalatul Islamiyin. Ini anak bawakan lagi. Meskipun sudah kita pernah sampaikan, namun tidak apa-apa, kita ulang-ulang lagi biar yang tersesat bisa mendapatkan hidayah, yang buta bisa melek istilahnya. Nah, ma'asal muslimin, ini ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari tadi dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin. Ini diucapkan juga oleh beliau, nanti akan diisyaratkan oleh penulis, namun tidak apa-apa, kita mumpung bawa kitabnya kita sampaikan di kitab beliau yang kedua. Ya, Risalah ila Ali Tsaghar. Ya, sekali lagi Risalah ila Ali Tsaghar. Beliau menukil ijma' ulama tentang Allah di atas al-arsy. Ya, sekali lagi ini adalah akidah asli dan terakhirnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ini anak bacakan ijma' yang ke-9. Beliau mengatakan wa annahu ta'ala fauqa samawati ala arsyihi duna ardihi, dan bahwasanya Allah di atas langitnya, di atas arsy-Nya, bukan di buminya. Ya, sekali lagi ini ijma' yang ke-9 yang dinukil oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, dan bahwasanya Allah di atas langitnya, di atas arsy-Nya. Wa qad dalla ala dzalika biqaulihi. Ini semuanya berdasarkan firman Allah, di antaranya aamintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ardh. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit? Demikian pula firman-Nya, ilayyas adul kalimut thayyib wal amalu shalih yarfa'u. Kepada Allah lah naik ucapan yang baik dan al-amal as-shalih. Wa qala, dan Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istawa, tinggi di atas arsy. Ya, sekali lagi ini penegasan dari Imam Abul Hasan Asy'ari di kitab beliau Risalah ila Ali Tsaghar. Kemudian beliau menjelaskan wa laisa istiwa'uhu 'alal arsy istilaan kama qala ahlul qadar. Dan makna Allah istawa di atas arsy bukan istilah menguasai. Ya, sebagaimana yang diucapkan oleh ahlul qadar, yaitu kelompok Al-Mu'tazilah dan yang semisal dengannya. Ini sekali lagi
yang diucapkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di kitab beliau Risalah ila Ahli Tsaghar, lebih menguatkan lagi ini betul-betul akidahnya Imam Abul Hasan Asy'ari yang terakhir bukan karang-karangannya Wahabi, ya. Atau kalau bisa dikatakan Abul Hasan Asy'ari Wahabi. Karena apa? Ini akidah beliau sama dengan akidahnya siapa? Taib. Ditegaskan lagi oleh beliau dalam kitab yang lain, yaitu Al-Ibana an Usulid Diyanah. Dan ini yang sudah kita sampaikan, ini 3 kitab Imam Abul Hasan Asy'ari sebagai bukti beliau telah kembali kepada ajaran salaf sebelum meninggal dunia. Beliau kembali kepada akidahnya Imam Ahmad rahimahullah. Ini 3 kitab beliau sebagai buktinya. Kalau salah satu diingkari, masih ada 2 yang lain. Dan yang banyak diingkari ini kitab Al-Ibana. Meskipun kita sampaikan tadi, kalaupun ini dibuang, ini masih ada apa? Bukti yang lain, kitab Maqalatul Al-Islami. Namun namanya ahlul bidah demikian, ahlul ngeyel, ya, orang yang buta mata hati mereka, meskipun kebenaran sangat terang benerang. Lebih jelas lagi dalam kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah mengatakan bab dzikrul istiwa alal arsh, bab istiwa di atas al arsh. In qala qailun ma taqulun fil istiwa, kata Imam Abul Hasan Asy'ari, kalau ada orang yang berkata, apa pendapat kalian tentang istiwa? Qila lahu naqul, kami katakan, kata Imam Abul Hasan Asy'ari, innallaha azza wa jalla mustawin ala arsyihi, kami mengatakan kepadanya, Allah, sesungguhnya Allah azza wa jalla mustawin, istiwa di atas arsy-Nya. Dalilnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kemudian juga ayat tadi Ilayya yas'alul kalimut thayyib. Kemudian beliau mengatakan wa qala hikayatan an Fir'aun, dan Allah menceritakan tentang Fir'aun, ya, ketika Fir'aun berkata, ya Hamanu ibni li sarhan la'alli ablugul asbab asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnu kadhiba. Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkan bagiku bangunan yang tinggi, ya, atau ya tangga yang bisa aku sampai ke atas langit untuk aku melihat kepada sesembahannya Nabi Musa, namun aku meyakini Musa itu berdusta. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari, kadzdzaba Fir'aunu nabiyallah Musa alaihissalam fi qauli innallaha azza wa jalla fawqas samawat. Fir'aun mendustakan Nabi Allah Musa yang mengatakan Allah di atas langit. Ya, siapa yang mendustakan? Fir'aun. Makanya kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, yang mengingkari Allah ada di atas langit, dia pengikut Fir'aun. Mau jadi pengikut Fir'aun? Dan sebaliknya kata para ulama, yang menetapkan Allah di atas langit, dia pengikut Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Dan dari sini kata para ulama, para anbiya semuanya telah menyampaikan Allah itu di atas langit. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari berkata lagi, fas samawatu fawqaha al arsh, langit itu atasnya adalah al arsh. Ya, falamma kana al arsyu fawqa samawat qala aamintum man fis sama. Ya, kemudian Imam Abul Hasan Asy'ari berkata, su'alun wa qad qala qailun minal mu'tazilah wal jahmiyah wal haruriyah inna qaulallahi azza wa jalla ar-rahman 'alal arsy istawa innau istaula wa malaka wa qahara. Bahwasanya kelompok Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, kelompok Al-Haruriyah, Khawarij, mereka mentafsirkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, menguasai al-arsy. Ya, sekali lagi, kalau ada dai-dai sekarang mengatakan makna Ar-Rahman 'alal arsy istawa, itu pengikut kelompok Jahmiyah atau pengikut kelompok Mu'tazilah, pengikut kelompok Al-Khawarij, bukan Ahlus Sunnah. Ini ya statement, ya pernyataan dari Imam Abul Hasan Asy'ari dalam 2 kitabnya tadi. Dalam kitab Risalah Al-Tsaghar yang mentafsirkan istawa, yang menguasai, itu adalah pernyataan Ahlul Qadar Mu'tazilah,
Demikian pula dalam kitab Al-Ibana Usul Ad-Diyana yang mengatakan istawa, mentafsirkannya dengan istaula menguasai, itu pengikutnya kelompok Jahmiyah Mu'tazilah. Taib, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini ucapan sekali lagi Imam Abul Hasan Asy'ari dalam 3 kitab beliau, Maqalatul Islamiyin, Risalah ila Al-Thaghar, Al-Ibana an Usul Diyana, bahwasanya Allah istawa tinggi di atas arsy-Nya. Kita baca syarah dari Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumis hafidhahullah. Wa qad warada dzikrul istiwa fi ghairi hadzal mawdi' fi 6 mawadhi' min kitabillah. Allah telah menyebutkan yang semisal dengan ayat tadi Ar-Rahman As-Sawa pada 6 tempat. Ya, jadi kalau mau digabung ada 7 ayat. Ar-Rahman alal arsyis tawa. Ya, tadi surat Toha ayat ke-5. Kemudian di sini disebutkan surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat ke-2. Surat As-Sajdah ayat ke-4. Surat Al-Hadid ayat ke-4. Kemudian surat Al-Furqan ayat 59. Kurang 1 antum tambahkan surat Yunus ayat ke-3. Jadi pas 7 ayat yang intinya sama. Sekali lagi, dalil Allah istiwa di atas aras ada 7 ayat dalam Al-Quran. Anak ulangi, ya, surat Toha ayat ke-5, surat Al-A'raf 54, surat Ar-Ra'd ayat ke-2, As-Sajdah ayat ke-4, Al-Hadid ayat ke-4, kemudian surat Al-Furqan 59 dan surat Yunus ayat ke-3. Kita baca ayat-ayat yang disebutkan oleh pensyarah di sini. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin, tsumma stawa 'alal arsy." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia istawa di atas al-arsy. Allah berfirman lagi, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amrin tarawnaha, tsumma stawa 'alal arsy. Allah yang mengangkat langit tanpa tiang seperti yang kalian lihat, kemudian Dia istawa di atas al-arsy. Ayat ini surat Ar-Ra'd ayat kedua sudah pernah kita sampaikan. Ini juga sebagai bantahan kepada yang mentakwil ataupun yang ngeyel, tidak mau mengimani Allah di atas aras dengan dalil kalau Allah di atas aras berarti Allah butuh kepada aras. Maka Allah bantah dalam ayat tadi, Allah mengangkat langit tanpa tiang. Kata para ulama, makhluk ya yang di atas tidak selalu butuh kepada yang apa? Bawah. Ini kalau makhluk, contohnya tadi langit di atas bumi. Apakah langit butuh kepada bumi? Butuh atau tidak? Padahal dia di atas. Tidak. Kenapa? Karena nggak ada tiang-tiang. Allah yang mengatakan, "Mi ghairi amadin tarawnaha." Kalau dikatakan atap ini di atas lantai, namun butuh apa? Lantai. Buktinya ada apa? Oke, ya. Kalau ini apa? Atapnya masjid, namun langit. Ya, di atas bumi, langit nggak butuh kepada apa? Tidak ada kelaziman yang di atas butuh kepada yang bawah. Contohnya langit. Ya, apalagi Allah Al-Ghani, Al-Hayyu, Al-Qayyum, nggak butuh. Ya, tidak ada kelaziman Allah di atas aras berarti Allah butuh kepada aras. Itu hanya pikiran mereka saja yang ngeres, halusinasi mereka. Nah, kemudian firman Allah yang berikutnya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian Allah istawa tinggi di atas arsy. Wa qala azza wa jalla huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ya, maknanya sama. Demikian pula dalam ayat selanjutnya, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ar-rahman fas'al bihi khabira. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumis,
wa hadhil ayatu tadullu ala istiwa illa ala arsyihi wa uluwihi ala khalqihi tabaraka wa ta'ala. Ayat-ayat ini, sekali lagi ada 7 ayat yang berkaitan dengan hal ini, menunjukkan tentang istiwa Allah di atas aras, ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Wa kulluha bilafzi istawa al-muta'addi bi'ala. Dan 7 ayat tadi semuanya dengan lafaz yang sama, istawa ala. Ya. Karena kalau dalam Al-Qur'an ada istawa ila, istawa to, ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nanti akan kita lanjutkan insyaallah ba'dal adzan wallahu taala alam. Baik, ma'asyiral muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Shawaiqil Mursalah, kalau istawa ala itu ijma' salaf dan ijma' ahli bahasa, maknanya ala wartafa. Artinya tinggi di atas al-arsy. Ini sekali lagi yang juga diucapkan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari tadi. Wa qad fassarahu a'immatus sunnah ka'abil Aliyah wa Mujahid wa ghairihim bin ulu wal irtifa. Istawa ala arsy, ya, ini ditafsirkan oleh para ulama-ulama salaf, imam-imam ahli sunnah seperti Abil Aliyah, Mujahid dari kalangan tabi'in, dan selain mereka mentafsirkan istawa dengan tinggi, al-ulu wal irtifa. Ini seperti yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid yang sudah pernah kita kaji dalam kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Imam Ibn Al-Banna. Wa qasila al-Imam Malik an istiwa faqala al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Dan Imam Malik ketika ditanya tentang bagaimana Allah istiwa, beliau mengatakan al-istiwa maklum. Makna istiwa sudah dimaklumi, yaitu tadi ulama tabi'in mentafsirkan istawa dengan ala wartafa. Ya, ini sekali lagi menguatkan ucapan ahlu sunnah bahwasanya salaf memahami, mengajarkan makna dari ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat. Ya, nanti akan dibahas. Ini beda dengan orang yang mengatakan salaf itu mufawwidah, menyerahkan makna ayat hadis tentang sifat Allah kepada Allah. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Ini dusta. Salaf telah memahami, salaf telah mengajarkan apa makna ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat. Di antaranya Ar-Rahman ala arsy istawa, istawa ditafsirkan, dipahami, diajarkan maknanya oleh Abul Aliyah, Mujahid dan yang lainnya. Makanya Imam Malik mengatakan mana istawa maklum. Dan ini kata para ulama bukan hanya berkaitan dengan sifat istiwa saja, semua sifat-sifat Allah sudah dimaklumi, dipahami maknanya. Wal kaifu majhul, namun bagaimana yang majhul. Ini yang namanya tafwidul kaifiyah, menyerahkan bagaimananya kepada Allah. Maknanya dimaklumi, bagaimananya tidak diketahui. Wa imanu bi wajibun, beriman Allah istiwa, beriman dengan sifat-sifat Allah wajib, itu bagian daripada iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya bagaimana sifat Allah itu pertanyaan yang bid'ah, karena tidak pernah diucapkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mereka adalah manusia yang paling antusias belajar ilmu agama, namun tidak ada satupun dari mereka yang tanya bagaimananya sifat Allah. Wa qala Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak seorang ulama tabi'in berkata, na'rifu rabbana bi annahu fawqa sab'i samawat. Kami mengetahui Rabb kami di atas langit yang ketujuh, alal asyistawa, di atas al-arsy, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. Wala naqulu kama qatil Jahmiyah, kami tidak mengatakan sebagaimana ucapan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana, yang mengatakan Allah tidak di dalam, tidak di luar dan seterusnya. Ahlus sunnah sekali lagi sepakat mengatakan Allah fis sama. Demikian pula kalau kita baca yang sudah kita lewati juga dari ucapan Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan kunna wattabi'una mutawafiruna naqul annallaha
fis sama. Ya, kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah di atas langit. Ya, sekali lagi sungguh terang benderang akidah Ahlus Sunnah terutama bab ini. Namun sebegitu terangnya, namun Ahlul Bidah tetap buta mata mereka. Bahkan mereka mengaku pengikut Imam Abul Hasan Asy'ari, namun jelas-jelas mereka sendiri menyelisih Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam akidah. Mereka mengaku pengikut Imam Syafi'i, namun mereka sendiri menyelisih akidah Imam Syafi'i terutama dalam bab ini. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan, Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis, beliau adalah salah satu ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um menukil hadis budak perempuan yang ditanya Allah di mana, beliau menjawab fis sama. Itu menunjukkan Imam Syafi'i berkeyakinan Allah di atas langit. Itu persaksian dari Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i. Dan murid-murid Imam Syafi'i seperti Imam Al-Humaidi, Imam Al-Muzani dalam kitabnya Syarh Sunnah Ushul Sunnah juga mengatakan alin ala arsyihi. Bahkan Imam Al-Muzani di awal kitab Syarh Sunnah mengatakan alin ala arsyihi, Allah tinggi di atas arasnya. Ya, maka sungguh sesat yang menyimpang dari ajaran mereka ini. Wa ajma salaf ala dzalik kama hakal Asy'ari fi risalati ila al-Thaghar. Ini yang kita isyaratkan tadi. Bahkan ulama salaf sepakat mengatakan Allah di atas langit seperti yang dinukil oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitabnya beliau tadi, ya, Risalah ila ahli Ats-Tsaghar. Ya, beliau mengatakan wa ajma'u anna faqa samawati ala arsy duna ardi. Mereka sepakat, salaf sepakat mengatakan Allah di atas langit, di atas arasnya, bukan di bumi. Hadi aqidatu ahlussunnah qatibatan. Ini akidah ahlussunnah semuanya dari zaman para sahabat, tabi'in, imam yang 4 sampai hari kiamat. Akidah ahlussunnah sama tentang Allah di atas langit, di atas al-arsy. Wa aqidatul Asy'ari kama tara, dan ini juga akidahnya Imam Abul Hasan Asy'ari dalam 3 kitabnya. Kurang apa istilahnya, ya. Wa ma'dzalika kulli, namun begitu terangnya, begitu jelasnya akidah Ahlussunnah, akidah Abul Hasan Asy'ari ini khalafatil asy'ariyatu imamahum. Namun kelompok Asy'ariyah sekarang menyelisihi imam mereka, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari khasatan, secara khusus wasaira a'immati sunnah amatan. Bahkan mereka menyelisih semua imam-imam ahli sunnah sejak zaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Dan sudah pernah kita bawakan juga di sini Imam Az-Zahabi menulis kitab tentang al-ulu, secara khusus menukil ucapan sahabat sampai ulama-ulama mazhab. Demikian pula Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ijma' Juz' al-Islamiyah tentang Allah di atas langit, dibawakan ucapan para fuqaha ahli hadis. Ya, sekali lagi terang benerang ucapan Ahlus Sunnah khususnya dalam bab ini. Wa hada min ajaibihim, maka dikatakan ini termasuk kenyelenehan mereka. Wa tanaqudihim, kontradiksi mereka, mengaku pengikut Abul Hasan Asy'ari. Kalau ditanya apa akidahnya, Asy'ariyah. Ya, padahal Abul Hasan Asy'ari menyelisih mereka terutama dalam bab ini. Li'annahum imma ala tafwid, karena mereka ini kelompok Asy'ariyah sekarang ada 2 pengikutnya. Yang pertama at-tafwid, yaitu menyerahkan makna ayat-ayat sifat hanya kepada apa? Allah. Allah yang Maha tahu apa makna istawa, apa makna radhiyallahu anhum, makna wa ghadiballahu alim, apa makna bal yadahu mabsuutatan. Ini sudah kita sampaikan, ini adalah bentuk pelecehan kepada Rasul SAW. Kalau hanya Allah yang tahu makna Ar-Rahman al-Arsy istawa, berarti Rasul tidak paham makna. Wa ghadiballahu alim, Allah murka kepada mereka. Kata mereka hanya Allah yang Maha tahu tentang maknanya. Berarti Rasul tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ayat-ayat sifat sangat banyak sekali. Ini menuduh Rasul tidak faham alias jahil. Makanya mereka dikatakan huwa jahlun wa tajhil.
Orang-orang yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat sifat dari sifat, ini adalah kebodohan dan ini adalah menuduh bodoh, jahil Rasul, para sahabat tabi'in dan imam-imam yang 4. Na'udzubillahi min dzalik. Wa imma ala ta'wil alladhi huwa tahrifun wa ta'til. Asy'ari yang sekarang ini kalau enggak tafwid ya takwil, ya mengatakan istawa tadi, istaula menguasai. Kesimpulannya, yu'minu ahli sunnah bi istiwa'ila ala arsyihi istiwan haqiqiyan yaliku bijalali. Ahli sunnah sepakat mengimani Allah istiwa di atas arsy secara hakiki sesuai dengan kebesarannya. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf, wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.